wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas PKN bersama Miss Tias. Miss Tias harap kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bahagia. Jadi kalian semua sudah siap dan semangat untuk menerima pelajaran PKN pagi ini. Oke anak-anak, setelah kemarin Miss Tias mengadakan remedial dan pengayaan, Miss Tias mau review dulu. Harapannya adalah kesempatan kedua itu bisa kalian manfaatkan dengan baik untuk meningkatkan hasil belajar kalian. Tapi ternyata dari 229 siswa yang mengerjakan remedial dan pengayaan itu hanya 136 siswa. Ya, hanya 60% saja. Kenapa Miss juga kurang tahu? Tapi Miss berharap suatu saat nanti kalau kalian mendapat kesempatan seperti itu lagi untuk memperbaiki hasil belajar kalian bisa memanfaatkannya dengan baik. Gitu ya. Oke, itu untuk pembahasan remedial dan juga pengayaan kemarin. Hari ini kita akan mulai masuk ke bab yang baru. Setelah kemarin kita membahas tentang perumusan dasar negara dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara, mulai hari ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar. Apa aja yang akan kita bahas? Ayo kita lihat dulu list materi kita di pertemuan sebelum penilaian akhir semester. Oke anak-anak, ini adalah materi yang akan kita bahas beberapa pertemuan ke depan. Kita ada 5 topik. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang konstitusi. Kemudian kita akan lanjut belajar mengenai perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar. Kemudian materi yang keempat yaitu kita akan mempelajari arti penting Undang-Undang Dasar untuk Indonesia. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas tentang peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar. Nanti juga akan ada ulangan setelah semua materi ini kita bahas. Hari ini kita akan belajar materi yang pertama dulu, yaitu tentang konstitusi. Seringkali Miss Tias mendengar pertanyaan untuk pembelajaran PKN ya, mengapa kita harus mempelajari semua ini? Kita harus belajar tentang sejarah Undang-Undang Dasar, kita harus belajar tentang sejarah Pancasila. Jawaban dari semua itu ada pepatah mengatakan, di situ ada singkatan namanya jas merah. Apa itu jas merah? Jas merah adalah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Selain itu, pernahkah kalian mendengar bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenang sejarahnya? Selain itu, sebagai warga negara Indonesia, siapa lagi kalau bukan kita yang harus mengenal sejarah negara kita sendiri? Dan kalau bukan kita memahaminya, bagaimana kita akan mengamalkannya? Mengamalkan nilai-nilai Pancasila, mengamalkan apa yang sudah tertuang di Undang-Undang Dasar kalau kita tidak memahaminya. Itulah kenapa kita perlu mempelajari apa yang dimiliki negara kita tercinta. Sampai sini sudah tahu ya mengapa kita harus belajar semua ini. Baiklah, kita langsung belajar materi kita yang pertama, yaitu tentang konstitusi. Apa itu konstitusi? Pengertian konstitusi ada 2 jenis pengertian. Pengertian yang pertama adalah pengertian secara bahasa. Konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution, yang artinya hukum dasar atau undang-undang dasar. Sedangkan pengertian konstitusi secara istilah ini disampaikan oleh ICS 2D. Beliau mengatakan bahwa konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan atau negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Jadi pada dasarnya konstitusi adalah undang-undang dasar yang mengatur ketatanegaraan sebuah negara beserta dengan badan-badan pemerintahan di dalamnya. Dan Indonesia sendiri menganut paham konstitusionalisme. Apa itu konstitusionalisme? Konstitusionalisme adalah kedaulatan berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 2. Oke, setelah tahu apa itu konstitusi, sekarang Miss Yas ingin tanya ke kalian, mengapa sebuah negara harus punya konstitusi? Seperti halnya sebuah negara yang harus punya dasar negara untuk landasan kehidupan kenegaraannya, negara juga memerlukan konstitusi atau undang-undang dasar. Kenapa ya? Nah, ada 3 alasan yang mendasari harus adanya konstitusi dalam sebuah negara. Alasan yang pertama adalah konstitusi berfungsi untuk mencapai tujuan negara. Nah, tujuan negara Indonesia sudah tertuang di pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kalian bisa lihat di situ apa saja tujuan negara. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, mencerdaskan kehidupan bangsa ini selaku salah satu tujuan negara, kemudian diatur bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai tujuan itu dalam Undang-Undang Dasar. Jadi di Undang-Undang Dasar itu ada pasal yang membahas mengenai pendidikan di Indonesia. Itu adalah salah satu contoh fungsi konstitusi untuk mencapai tujuan negara. Alasan yang kedua, harus adanya konstitusi dalam sebuah negara adalah untuk pembatas dan pengatur kekuasaan. Dengan adanya konstitusi ini, kekuasaan dalam pemerintahan ada batasan-batasannya, ada pedomannya, gitu ya. Nah, ini untuk menghindari kekuasaan mutlak. Disinilah fungsinya konstitusi untuk menjaga demokrasi dalam kehidupan bernegara. Alasan yang selanjutnya, yaitu alasan yang ketiga, harus adanya konstitusi dalam sebuah negara adalah untuk mensejahterakan rakyat. Nah, ini adalah tujuan paling besar dalam sebuah negara. Kenapa harus ada konstitusi? Karena disitulah nanti negara bisa merumuskan bagaimana caranya untuk mensejahterakan rakyat. Karena tujuan utama sebuah negara pasti untuk mensejahterakan rakyatnya. Ketiga alasan inilah yang menjadikan sebuah negara harus memiliki konstitusi atau undang-undang dasar. Bisa dipahami ya? Konstitusi atau undang-undang dasar sebuah negara sebenarnya ada 2 jenis. Yang pertama adalah konstitusi tertulis dan yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis atau konvensi. Konstitusi tertulis adalah aturan pokok dasar negara yang mengatur peri kehidupan bangsa dalam sebuah negara, dan di situ contohnya adalah Undang-Undang Dasar. Ada dokumennya gitu ya, tertulis. Sedangkan konstitusi yang tidak tertulis atau konvensi adalah kebiasaan ketatanegaraan yang sering muncul dalam sebuah negara. Nah, kalau konstitusi tertulis tadi semua negara punya dokumen tertulisnya. Tapi kalau konvensi atau konstitusi tidak tertulis ini, satu negara dengan negara lain belum tentu sama. Contohnya apa? Contohnya adalah adat istiadat. Adat istiadat itu merupakan peraturan yang berlaku dalam sebuah negara atau sebuah daerah yang belum tentu dimiliki oleh daerah atau negara lain, tapi berlaku meskipun tidak tertulis. Contoh lain adalah musyawarah untuk mufakat. Di Indonesia dalam kehidupan bermasyarakatnya seakan sudah menjadi peraturan tersendiri begitu ya, saat kita ingin mengambil keputusan dilakukan secara musyawarah. Meskipun tidak ada hukum tertulisnya, kalau menyelesaikan sebuah masalah atau mengambil suatu keputusan itu harus dilakukan secara musyawarah, tapi itulah yang kita lakukan selama ini. Nah, itu adalah bedanya konstitusi tertulis dan juga tidak tertulis. Perbedaan yang lain adalah konstitusi tertulis ini lebih tegas karena di situ ada detail-detail sanksinya begitu. Sedangkan untuk yang
konstitusi tidak tertulis itu biasanya lebih fleksibel dan sanksinya juga tidak tertulis di situ. Biasanya sanksinya berupa sanksi dari masyarakat. Oke anak-anak, hari ini kita sudah membahas materi kita yang pertama, yaitu tentang konstitusi atau undang-undang dasar, mulai dari pengertiannya, kemudian alasan kenapa sebuah negara memerlukan konstitusi, kemudian kita juga sudah membahas beberapa jenis konstitusi dan juga beberapa contohnya. Saya rasa untuk materi mengenai konstitusi sudah cukup. Nah, untuk yang selanjutnya, pertemuan pekan depan kita akan membahas tentang perumusan undang-undang dasar. Nah, agar kalian lebih siap untuk menerima materi pekan depan, mesti ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah silakan kalian buka buku paket halaman 67. Di situ ada tabel 3.1. Nah, kalian buat tabelnya, kemudian kerjakan sesuai instruksi yang ada di situ di buku tulis. Itu, Miss harap kalian melaksanakannya dengan baik. Materinya sudah ada di buku paket, kalian tinggal baca. Oke anak-anak, Miss rasa pertemuan ini cukup sekian. Semoga apa yang Miss sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan, selalu semangat. Kalau keluar rumah, jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Miss Tia akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.